Dalam materi konsep dasar ilmu ekonomi yang akan kita bahas hari ini, yakni definition, scarcity, needs, and wants, dan priority scale. Jadi pengertian dari scarcity itu artinya kelangkaan, needs artinya kebutuhan, dan wants artinya keinginan. Jadi membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan juga priority scale atau skala prioritas, mana yang penting, mana yang tidak, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Oke, tujuan pembelajaran dari pertemuan pertama kita, students able to describe the concept of economics. Siswa mampu mendeskripsikan konsep dari ilmu ekonomi. Yang kedua, students able to identify scarcity, choice, and priority scale. Siswa mampu untuk mengidentifikasi apa itu kelangkaan, pemilihan, dan juga skala prioritas. Kata ekonomik berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya peraturan, nomos artinya rumah tangga. Jadi kalau digabung menjadi oikonomos atau disempurnakan menjadi ekonomi, yang artinya peraturan-peraturan yang menyangkut tentang kehidupan rumah tangga atau kehidupan sehari-hari. Jadi ekonomi tidak hanya berbicara tentang uang, tapi berbicara keseluruhan tentang aturan-aturan yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Ini oikos nomos digabungnya menjadi economics atau peraturan yang mengatur rumah tangga. Economic based on the expert. Ilmu ekonomi menurut dari para ahli. Yang pertama berdasarkan dari ahli Richard Lipsey. Economic is the study of the use of scarce resource to satisfy unlimited human wants. Economic adalah pembelajaran untuk menggunakan bagaimana kebutuhan yang terbatas untuk bisa memuaskan keinginan manusia yang tidak terbatas. Bagaimana sumber daya yang terbatas, tapi keinginan manusia yang tidak terbatas. Alfred Marshall mengatakan bahwa economic is the study of mankind in the ordinary business of life. Jadi ekonomi itu adalah ilmu kemanusiaan tentang bisnis sebenarnya dalam kehidupan. George Bernard Shaw mengatakan bahwa ekonomi is the art of making most of life. Ekonomi adalah seni dari keseluruhan dalam kehidupan. Sementara arti sebenarnya economics is the study that supports humans in choosing and creating prosperity. Ekonomik adalah ilmu yang mendukung manusia dalam memilih dan membuat pilihan-pilihan dalam hidup. Ini contohnya bagaimana kita harus bisa memilih, choosing dari unlimited wants with limited resource, dari kebutuhan kita yang sebetulnya tidak terbatas dengan sumber daya kita yang ada di dunia ini yang sangat terbatas. Contohnya saja banyak kebutuhan-kebutuhan di dunia ini yang sangat terbatas tapi kita menginginkannya. Contohnya BBM, sumber dayanya terbatas tapi kebutuhan akan BBM sangat tidak terbatas. Masih banyak orang-orang yang harus mengantri panjang untuk bisa mendapatkan BBM. Nah, untuk sumber daya yang
terbatas ini dengan kebutuhan yang tidak terbatas itu dinamakan scarcity atau kelangkaan. Jadi kelangkaan adalah terjadinya sumber daya manusia yang terbatas, tetapi keinginan manusia atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas sehingga tidak berimbang. Inilah arti dari kelangkaan. Jadi kebutuhannya tidak terbatas, tapi sumber dayanya terbatas. Itulah kita harus bisa memilih bagaimana memanfaatkan sumber daya yang terbatas ini. Scarcity atau kelangkaan. Apa saja yang membuat terjadinya kelangkaan? Yang pertama diakibatkan karena unlimited wants atau kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas. Humans have the instinct to have many desires. Manusia memiliki insting untuk bisa memiliki banyak keinginan. Jadi memang sudah sikapnya manusia, memang sudah sifatnya manusia untuk punya banyak keinginan. Tapi dari banyak keinginan itu harus bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, mana yang harus kita penuhi, mana yang bisa kita tunda terlebih dahulu. Yang kedua, karena limited resource atau terbatasnya sumber daya. Yang ketiga, basic economic problem, permasalahan ekonomi sederhana. Ada 3 permasalahan ekonomi sederhana, yakni what, how, dan for whom. Ada 3 pernyataan atau 3 pertanyaan masalah pokok ekonomi, yakni what, how, dan for whom, yang membuat terjadinya kelangkaan. What artinya apa? Maksudnya di sini adalah barang apa yang kira-kira bisa diproduksi, bisa dipenuhi. Yang kedua, how, bagaimana cara membuat barang tersebut. Dan yang ketiga, for whom, untuk siapa barang tersebut dibuat. Jadi maksudnya di sini permasalahan ekonomi basic di sini adalah saat kita berada di masyarakat, kira-kira barang apa yang bisa kita buat di tengah-tengah masyarakat, barang apa yang paling cocok jika kita produksi di tengah-tengah masyarakat. Misalkan saja kita berada di daerah di pinggiran pantai, kira-kira apa yang diperlukan oleh masyarakat di pantai, misalnya saja perahu. Maka kita bisa menentukan barang apa yang bisa diproduksi di daerah pantai, yaitu perahu. Pertanyaan tentang what bisa terjawab, what-nya yaitu perahu. Yang kedua adalah how. How artinya bagaimana. Setelah kalian tahu yang dibutuhkan masyarakat pinggir pantai adalah perahu, kalian memikirkan bagaimana cara membuat perahu tersebut. Bagaimana cara membuatnya. Yang ketiga adalah for whom, untuk siapa. Untuk siapa barang tersebut dibuat? Ya, untuk orang-orang yang berada di pinggir pantai. Jadi harus terpenuhi 3 unsur ini untuk memproduksi suatu barang, yakni barang apa yang kira-kira dibutuhkan, lalu bagaimana cara membuat barang tersebut, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Harus terpenuhi ketiganya. Misalkan terpenuhi 2 saja, apakah boleh diproduksi? Sebaiknya tidak. Contohnya, misalnya kalian berada di daerah pegunungan, tapi kalian memilih what-nya adalah produknya perahu, sedangkan kalian berada di daerah pegunungan. How-nya kalian tahu bagaimana cara membuat perahu, tapi for whom-nya kalian tidak tahu untuk siapa barang tersebut dibuat, karena perahu tidak bisa digunakan di daerah pegunungan. Itulah maksud dari what, how, dan for whom. Scarcity is a condition where we don't have enough resources to satisfy all our needs. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana kita tidak punya cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Itulah arti dari kelangkaan yang sebenarnya. Kondisi di mana kita tidak punya cukup enough resource atau sumber daya yang cukup to satisfy all, untuk memuaskan semua our needs, kebutuhan kita.
Jadi kita punya banyak kebutuhan yang tidak terbatas. Kita tidak bisa memuaskan semuanya kebutuhan itu. Tinggal dipilih kebutuhan mana yang didahulukan, yang mana yang tidak. What are the difference between I want a new cell phone and I need a new cell phone? Apa perbedaan antara saya ingin handphone baru dan juga saya butuh handphone baru? Perbedaannya adalah dari kata want dan needs. Want artinya ingin, need artinya butuh. Apakah ada perbedaan? Tentu saja ada. Keinginan itu bukan berarti kita perlu, tapi kebutuhan itu hal yang sangat kita perlukan. I want a new cell phone, saya ingin handphone baru. Misalkan saja kalian sudah punya handphone, misalnya iPhone X, muncul iPhone 11, iPhone 11, mau handphone baru untuk gaya-gaya dan lain sebagainya supaya keren. I want a new cell phone. Padahal kalian sudah punya handphone yang bagus, sudah punya handphone yang cukup canggih, tapi karena muncul produk baru kalian mau yang baru lagi. Itu namanya I want a new cell phone. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Karena kalian tidak butuh handphone baru, sudah punya yang ada. Sementara I need a new cell phone, ini masuk ke dalam kebutuhan. Misalnya kalian punya handphone lama, misalnya Nokia kah? Ternyata kalian mau pembelajaran online pakai Nokia yang lama, yang tidak ada internetnya, tidak ada Androidnya, tidak bisa ikut Zoom meeting misalnya, berarti kalian ini cell phone. Kalian butuh handphone baru yang kira-kira mendukung kegiatan kalian. Atau misalnya kalian memang tadi punya iPhone X, tapi iPhone X-nya misalnya kalian terjatuh lalu rusak, tidak bisa digunakan lagi. Walaupun kalian sudah punya handphone tapi handphonenya rusak, maka kalian butuh handphone baru. Ini yang dinamanya kebutuhan. Jadi bedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Keinginan cuma kalian yang ingin tapi tidak diperlukan. Kalian sudah punya handphone tapi ingin handphone baru. I need new cell phone, kebutuhan berarti kalian sudah punya handphone tapi rusak, atau kalian tidak punya handphone yang mendukung kegiatan kalian, maka kalian butuh handphone tersebut. Inilah perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Pengertian dari need dan wants. Need artinya kebutuhan, want artinya keinginan. Need require something, require membutuhkan sesuatu, perlu sesuatu, because it is essential, karena ini sangat esensial atau penting, or very important rather than just desirable. Karena ini sangat penting dari hanya sekedar sebuah keinginan untuk memiliki. Seperti itu. Jadi kebutuhan ini bukan hanya keinginan untuk memiliki, tapi memang karena keperluan. Wants have a desire to possess or do something with for. Have a desire, punya sebuah keinginan untuk possess, untuk memiliki atau melakukan sesuatu yang kita harapkan. Ini arti dari keinginan. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya, terdiri dari 3, primer, sekunder, dan tersier. Jadi tipe kebutuhan atau jenis kebutuhan yang pertama berdasarkan intensitasnya atau intensity. Terbagi jadi 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat-sangat penting dan tidak bisa tidak kita penuhi, harus kita penuhi. Apa saja kebutuhan primer? Ada sandang, pangan, dan papan. Sandang artinya pakaian, pangan artinya makanan, papan artinya tempat tinggal. Jadi kebutuhan primer ini kebutuhan yang sangat penting yang tidak mungkin kita tidak punya, harus punya. Itulah kebutuhan primer. Lalu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bisa kita penuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Jadi arti dari kebutuhan sekunder adalah
kebutuhan yang bisa kita penuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya apa? Misalnya handphone. Apakah kita mati kalau bisa handphone? Tidak, masih bisa hidup. Tapi apakah kita mati jika tidak makan? Iya, maka makan masuk ke primer. Handphone karena kita bisa saja hidup tanpa handphone masuk ke sekunder. Tapi ada juga yang berpikir bahwa handphone masuk ke primer. Karena kalau sehari tidak pegang handphone bisa gila, ada gitu. Tergantung orangnya masing-masing. Bagaimana memanfaatkan sebuah barang atau benda. Dan yang terakhir adalah tersier. Tersier adalah kebutuhan yang mahal, lux. Kebutuhan yang mahal yang dapat kita penuhi kalau kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan lux atau kebutuhan mewah atau mahal yang boleh dipenuhi, boleh, tidak harus, boleh dipenuhi kalau primer dan sekunder sudah terpenuhi. Itu kebutuhan tersier. Apa saja contohnya? Misalnya perhiasan, mobil mewah, lalu laptop canggih, laptop gaming. Nah, itu contoh-contoh kebutuhan tersier. Tapi kalau misalnya cuma laptop, masuk mana? Masuknya sekunder. Karena kalian memang cukup perlu, tapi kalau tidak dipakai kadang mati, nah itu masuknya sekunder. Mobil masuk sekunder atau tersier, tergantung jenis mobilnya, tergantung bagi kalian. Bagi kalian yang sulit untuk membeli mobil, maka masuk ke tersier. Tapi bagi kalian yang mampu, masuknya ke sekunder. Tapi bagi kalian yang walaupun mampu, tapi sebetulnya sudah punya mobil, mau beli mobil yang luar biasa mewah, mobil sport misalnya Lamborghini, berarti masuknya tersier. Walaupun kalian mampu, tapi kalian sudah punya barang yang sejenis, yaitu mobil yang ada. Seperti itu. Itulah kebutuhan berdasarkan intensitasnya terbagi atas primer, sekunder, dan juga tersier. Yang kedua adalah subjek. Kebutuhan berdasar subjeknya terbagi jadi dua, yaitu private and public. Kebutuhan pribadi dan kebutuhan publik. Kebutuhan pribadi misalnya kalian perlu rumah, itu kebutuhan pribadi. Tapi publik misalnya halte bus, kebutuhan yang dipergunakan untuk masyarakat umum. Jadi kebutuhan private atau kebutuhan pribadi, kebutuhan yang dimanfaatkan secara pribadi oleh kita sendiri. Sedangkan kebutuhan publik adalah kebutuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum atau orang banyak. Misalnya halte bus, terminal, lalu taksi, lalu angkot, bis umum, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan publik. Tapi kalau mobil, rumah, kendaraan kita sendiri, maka masuk ke kebutuhan pribadi. Yang ketiga, tipe kebutuhan yang ketiga adalah karakteristik. Karakteristik terbagi jadi dua. Tipe kebutuhan berdasarkan karakteristik terbagi dua, yakni kebutuhan fisik dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan fisik berarti yang menyangkut fisik kita, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Sedangkan spiritual cuma bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat. Misalnya kebutuhan fisik, kalian perlu berolahraga, perlu makan dan minum. Itu masuk kebutuhan fisik karena bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Tapi kalau spiritual misalnya kebutuhan akan berdoa, kebutuhan akan kita sholat dan lain sebagainya, ini masuk kebutuhan spiritual. Jadi tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Misalnya saat kalian berdoa sambil nangis-nangis, nah itu masuk ke dalam kebutuhan spiritual. Yang terakhir, berdasarkan waktunya, kebutuhan terbagi jadi dua, yakni kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang misalnya, sekarang kalian sedang sakit misalnya, berarti kebutuhan kalian yang sekarang adalah obat. Maka obat masuk ke kebutuhan sekarang. Tapi obat juga bisa masuk ke kebutuhan akan datang kalau misalnya kalian belum sakit. Misalnya kalian tidak sakit, tapi kalian tahu misalnya suatu saat pasti bisa aja nih, misalnya nih kalian sampai Jumat pembelajaran online aja, tugasnya banyak aja. Nah berarti Sabtu kira-kira sakit kepala, nah bersedia dulu obatnya. Nah berarti
obat tersebut karena kalian persiapkan untuk di masa depan, misalnya untuk hari Sabtu masuk ke kebutuhan yang akan datang. Tapi kalau obat tersebut mau kalian langsung makan sekarang karena kalian sedang sakit, masuknya ke kebutuhan sekarang. Seperti itu. Contoh lain misalnya kalian perlu buku sekarang karena kalian perlu untuk mencatat ekonomi, maka buku masuk ke kebutuhan sekarang. Tapi bisa jadi misalnya kalian perlu buku di hari Senin depan karena ada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk mengarang di minggu depan, bukan sekarang, maka masuknya ke kebutuhan yang akan datang. Seperti itu contohnya. Nah, ini pembagian skala prioritas. Jadi kita menentukan yang mana yang duluan dari berdasarkan importance dan urgency. Importance, asas kepentingannya, seberapa penting, dan juga urgency, urgent, apa urgentnya lah, mendesak, penting dan mendesak. Jadi yang harus kita penuhi terlebih dahulu yang pertama yang warnanya merah, urgent and important, mendesak dan juga penting. Baru yang kita penuhi adalah yang penting tapi tidak mendesak. Setelah itu baru yang mendesak tapi tidak penting. Dan yang terakhir baru penuhi yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi urutannya harus yang mendesak dan penting terlebih dahulu, baru yang penting tapi tidak mendesak, setelah itu baru yang mendesak tapi tidak penting, dan yang terakhir ini adalah yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Priority scale atau skala prioritas. Skala prioritas itu berasal dari dua kata, yaitu priority and scale. Priority artinya something that you think is more important than other things and should be dealt with first. Sesuatu yang harus kalian pikirkan lebih penting daripada yang lain, yang menurut kalian lebih penting daripada yang lain dan harus dilaksanakan pertama kali. Itu berarti prioritas. Sementara scale itu ukuran dalam mengukur sesuatu, terutama dalam membandingkan sesuatu. Jadi priority scale is the scale that rank the most important things. Skala prioritas adalah skala yang mengatur bagaimana kita mengurutkan, meranking hal-hal dari yang paling penting terlebih dahulu hingga yang tidak terlalu penting. Itu namanya priority scale atau skala prioritas. Oke, itu tadi materi dari saya untuk hari ini untuk mata pelajaran ekonomi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nanti akan dilanjutkan di minggu depan. Untuk hari ini silakan kembali ke Google Classroom, tapi sebelum itu Bapak lihat dulu absennya. Jadi bagi yang belum menyalakan kameranya, belum terlihat wajah dan seragamnya, tolong diperlihatkan.